Kembali di breaking news darurat bencana di Sumatera, Saudara. Bencana alam longsor terjadi di 2 desa di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. 4 orang meninggal dan 4 orang masih dinyatakan hilang. Bencana longsor terjadi di Desa Panggugunan dan Desa Pulau Godang, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi membawa material tanah, lumpur, dan batu berukuran besar. 9 unit rumah warga mengalami kerusakan terdampak longsor dan menutup badan jalan. Di Desa Panggugunan, 14 warga terdampak. 6 orang korban selamat mengalami luka-luka dan dirujuk ke RSUD Dolok Sanggul. 4 orang ditemukan meninggal dan 4 orang masih dinyatakan hilang. Proses pencarian dan evakuasi sempat dihentikan sementara oleh tim gabungan karena di lokasi curah hujan cukup tinggi dan mengantisipasi terjadinya longsor susulan. 1 unit alat berat dan 3 mobil ambulans disiagakan di lokasi untuk proses pencarian serta penanganan medis. Alam yang terjadi di Desa Panggugunan, Kecamatan Pakat, dan menelan korban sebanyak 11 orang dan sudah ditemukan 6 orang, 4 orang luka berat dan 2 sudah meninggal dunia dan 5 orang. Kami masih mencari korban yang 5 orang di reruntuhan banjir bandang yang terjadi di Desa Panggugunan, Kecamatan Pakat. Sementara itu di Medan, hujan deras yang mengguyur kota Medan menyebabkan banjir di sejumlah kawasan di Kecamatan Medan Selayang, Sumatera Utara. Genangan air merendam jalan utama dan membuat aktivitas warga terganggu. Banjir merendam kawasan Jalan Bunga Cempaka, Pasar 3, Padang Bulan, Selayang 2 sejak Kamis pagi. Genangan air menutup sebagian besar badan jalan dan menghambat arus lalu lintas. Sejumlah kendaraan yang mencoba melintas terpaksa berhenti karena mesin mati akibat tingginya air. Sebuah ambulans juga tampak berusaha melewati banjir, namun laju kendaraan terhambat arus air yang cukup kuat. Selain jalan utama, area persawahan di sekitar permukiman juga ikut terendam. Sejumlah warga memilih berjalan kaki melewati banjir. Dia udah selutut, bahkan bisa lebih selutut gitu. Dalam banjirnya soalnya. Kita akan pantau bagaimana situasi terkini di Kota Medan, Sumatera Utara dan sekitarnya. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Emir Syah Purba di sana. Emir, bagaimana kondisi terkini banjir di Medan saat ini? Ya saudara, sejak pagi dini hari tadi memang banjir mulai menggenang sejumlah kawasan di kota Medan, terutama di jalan-jalan utama seperti di Jalan Gatot Subroto Medan, di Jalan Amir Hamzah, dan di Jalan Kapten Muslim. Banjir menggenangi jalanan utama setinggi setidaknya ada 50 cm. Dan pada saat ini saya saudara berada di Jalan C Ular, tepatnya di dekat dengan Simpang C Batanghari. Untuk di daerah ini saudara, debit air juga cukup tinggi, sekitar lebih dari 50 cm, sehingga memang menyebabkan kendaraan hampir tidak bisa melewati jalanan ini. Meskipun dapat Anda lihat saudara di belakang saya, ada beberapa kendaraan seperti mobil ataupun truk besar yang melewati jalanan ini. Namun untuk sepeda motor sendiri saudara, untuk di Jalan C Ular ini tidak direkomendasikan untuk melalui jalan ini karena bisa dikhawatirkan akan mogok. Dan juga saudara, di beberapa daerah lain di kota Medan, sejumlah kawasan permukiman terendam hingga 2 meter. Karena memang daerah yang cukup parah, memang daerah yang berada di sepanjang ataupun di sekitar aliran sungai. Mengingat kota Medan ini dilalui oleh beberapa sungai seperti Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Belawan yang pada hari ini sama-sama meluap hingga debit air tak tertahankan hingga pada akhirnya luapan sungai tersebut merendam sejumlah kawasan di kota Medan. Dan tadinya saudara juga sebuah video memperlihatkan air mengalir begitu deras di kawasan Selambir 5 dekat dengan rel di kompleks perumahan Helvetia yang terendam hingga 1 meter. Adapun saudara, pada pagi tadi Wali Kota Medan Riko Waas melakukan kunjungan ataupun meninjau sejumlah lokasi yang terendam banjir untuk nantinya dapat menjadi bahan untuk nantinya akan dilakukan evakuasi oleh BPBD
Kota Medan yang saat ini sudah melakukan evakuasi warga-warga, terutama warga yang kawasan pemukimannya terendam hingga 2 meter. Emir, sudah 3 hari hujan berlangsung dan belum ada tanda berhenti dan secara fluktuatif juga kadang deras seperti itu. Bagaimana dengan masyarakat yang sudah mengungsi dan bagaimana untuk mengantisipasi banjir ini semakin meninggi di sana? Ya memang untuk warga-warga yang rumahnya terendam banjir tadi pantauan kita tadi, saudara, memang ada warga yang sudah mengungsi, salah satunya yaitu yang lebih tinggi ataupun di masjid yang tidak terkena banjir. Dan untuk cuaca di Medan sendiri memang belakangan ini intensitas curah hujan cukup tinggi. BMKG wilayah 1 Medan juga sudah mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap dengan intensitas hujan yang dikhawatirkan akan memicu banjir ataupun jika di daratan tinggi dikhawatirkan akan menimbulkan longsor akibat intensitas hujan yang tinggi ini. Tapi tentunya kita juga masih memantau bagaimana perkembangan debit air yang menggenangi sejumlah wilayah di Kota Medan, apakah nantinya semakin surut atau semakin tinggi. Emir, di beberapa titik di Kota Medan juga dikabarkan tidak terdapat sinyal seluler seperti itu. Bisa Anda pastikan terkait hal ini? Ya, memang benar di sejumlah daerah Kota Medan cukup sulit untuk akses seluler ataupun internet tadinya, saudara, karena adanya banjir ini. Namun sampai saat ini di lokasi saya mengabarkan untuk jaringan seluler ataupun jaringan internet cukup lancar meskipun terkadang kendala juga ada akibat banjir yang terjadi di Kota Medan pada hari ini. Kalau untuk aliran listrik di Kota Medan seperti apa, Emir? Untuk aliran listrik di Kota Medan, pantauan kami saat ini di daerah yang pada saat saya lewati tadi belum ada gangguan. Namun kita juga masih meninjau apakah ada daerah-daerah yang nantinya arus listriknya diputus sementara untuk memastikan warga yang berada di situ di daerah tersebut aman. Karena dikhawatirkan arus listrik ini dapat membahayakan warga terutama saat banjir seperti ini. Jika ada korsleting atau kendala yang lainnya dapat membahayakan warga. Emir Syah Purba melaporkan langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara. Terima kasih, Emir. Kita bergeser ke Sumatera Barat. Saudara, banjir bandang menerjang Kecamatan Koto Tangah Kota, Padang, Provinsi Sumatera Barat pada Kamis pagi. 1 orang ditemukan tewas, sementara ribuan jiwa dievakuasi tim SAR gabungan. Saudara, inilah detik-detik terjadinya banjir bandang di daerah Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada Kamis pagi. Air bah menerjang permukiman warga dan menghanyutkan sejumlah kendaraan warga. 1 orang warga ditemukan meninggal akibat hanyut terbawa arus. Korban meninggal dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Brimob Polda Sumbar dan BPBD. Hingga kini belum diketahui berapa banyak korban jiwa akibat peristiwa ini. Namun ribuan kepala keluarga di kawasan ini dievakuasi tim SAR gabungan. Selain di Kecamatan Koto Tangah, hujan ekstrem yang melanda Kota Padang dilaporkan juga menyebabkan banjir di 2 kecamatan lain, yakni Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Pauh. Korban anak laki-laki umur setengah bayar tadi, kira-kira umur 50 ke bawah lah. Dia tadi sudah dijumpai sama anak-anak maritim yang di sekolah sana itu, ada di rumah warga dekat, ada tong drum minyak. Tentara harus kencang tapi dia ke tepi mayat ini. Jadi orang itu tinggal ngambil aja diletakkan depan rumah. Berarti dalam kondisinya bagaimana dengan kondisi di dalam tadi? Kondisi ke dalam sudah meninggal aja. Airnya kemana? Airnya tetap tinggi tadi. Ketinggian seberapa tadi kemana? Ya semua ada lah. Tapi kalau yang harus kencang itu kita nggak tahu. Soalnya dari harus kencang itu ini kiriman nampaknya sama korban ini. Saudara, kita langsung menuju Padang, Sumatera Barat. Ada jurnalis Kompas TV Rio Johannes di sana. Rio. Ya, bisa. Rio, ada informasi terkini apa dari sana, Rio? Ya, untuk cuaca ekstrim yang melanda Kota Padang itu menyebabkan banjir bandang di Kecamatan Koto Tangah, tepatnya di kawasan Lubuk Minturun. Hingga tadi, siang ini, itu tim SAR sudah melakukan pencarian dan berhasil menemukan
4 orang korban. Artinya ada penambahan korban dari yang tadi pagi itu 1. Sekarang jumlahnya ada 4 orang, terdiri dari 2 laki-laki, 1 perempuan, dan 1 orang balita. Nah, keempat jenazah ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses identifikasi. Dan bagi pihak keluarga, itu dari Polda Sumber menyatakan bahwasannya jika merasa kehilangan pihak keluarganya, dapat melapor langsung di posko yang didirikan di Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses identifikasi lebih lanjut. Dan untuk saat ini memang petugas di lapangan masih sibuk untuk melakukan pembersihan dan juga melakukan pencarian jikalau ada kemungkinan adanya korban yang lain. Dan untuk di daerah selain di daerah Kota Tengah itu juga terjadi banjir Batu Busuk itu di Kecamatan Pau. Itu saat ini kondisinya juga air sudah surut, namun masih menyisakan material sisa banjir. Dan masyarakat memang diminta untuk mengungsi. Beberapa di antara mereka memang masih memilih untuk bertahan, dan tapi pemerintah daerah bersama BPBD dan Tagana itu menghimbau warga untuk mengungsi, mengingat sampai saat ini hujan masih terjadi di Kota Padang dan petugas mengkhawatirkan akan terjadinya banjir susulan. Demikian bisa. Warga diimbau untuk mengungsi, Rio. Warga terdampak mengungsi kemana? Ya, kalau di Kota Padang, di Kecamatan Pau itu mereka mengungsi di SMP 24 Batu Busuk. Karena sebelumnya Kota Padang juga dilanda banjir, 5 kecamatan terdampak, dan warga juga sempat mengungsi. Dan sampai saat ini di antara 5 kecamatan terdampak sebelumnya, 1 di antaranya itu masih ada bertahan di pengungsian, yaitu di SMP 24 Batu Busuk di Kecamatan Pau, Kota Padang. Demikian, Isan. Untuk aliran listrik sendiri di Kota Padang seperti apa? Apakah ada pemadaman seperti itu, Rio? Ya, berdasarkan pantauan saya di TKP tadi di daerah Kota Tengah, tepatnya di daerah yang terjadi banjir bandang, itu memang ada pemadaman listrik, dan di sana jaringan seluler sedikit lebih lapar. Kita sulit untuk melakukan komunikasi atau pengiriman visual ke luar daerah itu. Demikian, Isan. Hujan juga tampaknya masih mengguyur Kota Padang. Prediksi dari BMKG setempat seperti apa, Rio, untuk beberapa hari ke depan? Ya, berdasarkan prediksi dari BMKG, memang di Sumatera Barat ini potensinya masih besar hingga akhir tahun dilanda cuaca ekstrim. Dan dalam hal ini tidak hanya di Kota Padang, di Provinsi Sumatera Barat ini ada 13 kabupaten kota yang terdampak banjir akibat cuaca ekstrim. Dan dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menetapkan status tanggap darurat tingkat provinsi menyikapi bencana yang paling luas. Dan memang hingga saat ini beberapa titik masih terjadi banjir genangan di kawasan pemukiman warga. Demikian, Sa. Baik, terima kasih atas informasinya. Jurnalis Kompas TV Rio Johannes sudah menyampaikan informasi terkini dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih, Rio. Saudara, kami tutup breaking news Kompas TV terkait dengan bencana yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Provinsi Aceh. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.